Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang kalau kita hendak menghitungnya nescaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat besar yang sampai saat ini kita masih dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Demikian juga nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Demikian juga yang tidak kalah besarnya nikmat yang harusnya kita syukuri, yang saat ini kita sedang berada di atas nikmat tersebut adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana telah banyak saudara-saudara kita mendahului kita sehingga mereka tidak sempat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita Allah muliakan dengan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Karenanya hendaknya kita mensyukuri nikmat yang satu ini dan kita memanfaatkan nikmat tersebut, nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi tahun yang akan datang kita tidak lagi bertemu dengan bulan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat, ta'azinallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan dan kemuliaan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, maka harus kita yakini dan kita sadari betul bahwasanya bertemu dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar yang sebagian orang mungkin menganggapnya hal itu sebagai hal biasa, yang mungkin dia masuk bertemu dengan bulan Ramadan biasa saja, yang mungkin sama saja dia antara Ramadan dengan dan bulan-bulan yang lainnya. Atau bahkan sebagian orang ketika bertemu masuk bulan suci Ramadan dia merasa kesal, merasa nggak demen dia, karena merasa terkekang dengan bulan Ramadan ini. Pengen bulan Ramadan ini cepat-cepat berlalu, pengen dia bersenang-senang lagi sepeninggal bulan suci Ramadan. Jadi dia merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan, padahal dia seorang muslim. Dan ada orang seperti ini. Sebagian bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan.
bergembira, bersyukur luar biasa. Bahkan kalau kita melihat para salafus saleh terdahulu, dikisahkan mereka, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan para salafus saleh dulu. Mereka 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya, 6 bulan setelah dari bulan Ramadan sampai 6 bulan setelahnya, mereka tidak henti-hentinya berdoa agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan setelahnya, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka tidak henti-hentinya berdoa agar dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Begitu keadaan para salafus saleh kita terdahulu. Maka karena mereka tahu betul betapa berharganya bulan yang mulia ini. Mereka tahu betul bagaimana agungnya bulan suci Ramadan ini. Sehingga mereka, kalau kita baca kisah-kisah mereka itu luar biasa ya. Bahkan disebutkan, dikisahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala menghentikan semua kajiannya selama bulan suci Ramadan. Semua kajian ilmiah beliau stop karena ingin fokus di bulan suci Ramadan. Sebagian para salaf, para tabi'in, para ulama tabi'in yang mereka itu ulama dan mereka berdagang, berniaga, cari nafkah. Sebagian mereka ulama tapi keseharian mereka berjualan di pasar. Jadi menjelang Ramadan sebagian mereka itu gencar sekali berdagang, berniaga, gencar dia. Nggak seperti biasanya. Kenapa? Supaya masuk Ramadan mereka stop nggak jualan tuh sama Ramadan. Karena ingin fokus di bulan Ramadan ini, dia mau manfaatkan betul di bulan Ramadan. Dia nggak jualan lagi. Sebelumnya dia sudah gencar tuh berdagang, tuh ngumpulin uang. Sampai seperti itu keadaan mereka para salafus saleh. Karena mereka tahu betul bagaimana berharganya bulan suci Ramadan ini. Bagaimana agungnya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW menyebutkan, Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang namanya berkah itu banyak kebaikan di sana dan kebaikannya terus bertambah. Karena mereka paham betul setiap kebaikan yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan itu penuh dengan keberkahan, akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan itu yang dikejar oleh mereka para salafus saleh. Karenanya mereka memanfaatkan betul setiap momen di bulan suci Ramadan ini, siang maupun malamnya. Bukan hanya di siang harinya. Sebagian orang mungkin mindsetnya Ramadan tuh ya siang hari pada saat puasa, kalau sudah malam sudah free gitu. Lah, Ramadan itu siang dan malam. Keberkahannya itu siang dan malam. Pahala dilipat gandakan itu siang dan malam. Karenanya Lailatul Qadar itu adanya di malam hari bulan Ramadan, bukan di siang hari. Karenanya Ramadan ini selama sebulan penuh itu 24 jam penuh dengan keberkahan. Hari-hari bulan suci Ramadan. Maka setiap detik di bulan suci Ramadan ini yang kita diberikan kesempatan berada di dalamnya saat ini adalah momen yang sangat berharga. Setiap zikir yang kita ucapkan di bulan Ramadan ini sangat berharga. Setiap sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sangat berharga. Setiap sedekah yang kita lakukan dan berbagai ketaatan yang lainnya itu sangat berharga. Sangat berharga di bulan suci Ramadan ini. Doa-doa yang kita panjatkan, di lain kita memanjatkan doa, besar kemungkinan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, lain lagi berpahala lagi doa yang kita panjatkan itu. Karenanya sekali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan ini hendaknya kita sadari betul adalah nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar yang harus kita syukuri. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Ubaidillah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau meriwayatkan anna rajulaini qadama ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada 2 orang laki-laki datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam berbarengan, samaan masuk Islamnya. 2 orang yang berkawan. Entah dia bersaudara tapi zahirnya dia bukan bersaudara tapi berteman. Masuk Islam bareng di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min sahibihi. Salah satu dari dua orang ini yang masuk Islam bareng ini, dia lebih semangat beribadah, semangat dia belajar, semangat ibadah, lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh ibadahnya dibandingkan teman yang satu lagi itu. Mereka masuk Islam bareng. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Maka seorang yang dia sungguh-sungguh ibadahnya, yang lebih semangat beribadahnya ini, dia berperang, berjihad, kemudian dia mati syahid. Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanah thumma tuwfiya. Kemudian yang kawannya satu lagi, yang dia masuk Islam bareng, yang ibadahnya biasa saja, enggak serius sesungguh-sungguh kawannya yang mati syahid itu, ini ibadahnya biasa saja, masih hidup setahun. Kemudian dia meninggal dunia setelah setahun, menyusul kawannya. Qala Talha bin Ubaidillah berkata, "Fara'aitu fi ma yara an-na'imu ka'anni 'inda babil jannah." Aku melihat dalam mimpiku, aku sedang berada di depan pintu surga. Dalam mimpi, Talha melihat. Idza ana bihima wa qad kharajan minal jannah. Di depan pintu surga itu, aku sedang bersama dua orang sahabat tadi. Kemudian penjaga surga keluar. Fa'adina lilladhi tuwuffiya al-akhar minhuma. Thumma kharaja fa'adina lilladhi istushhid. Kemudian penjaga surga ini mengizinkan kawannya yang meninggal belakangan, yang dia bukan meninggal mati syahid, yang dia ibadahnya biasa saja, diizinkan masuk surga duluan sama penjaga surga. Kemudian berapa lama berlalu setelah itu, keluar lagi penjaga surganya, baru mengizinkan orang yang mati syahid, yang rajin, yang kencang ibadahnya masuk belakangan. Thumma raja'a ilayya faqala. Kemudian dua orang sahabat tadi yang udah masuk surga dua-duanya ini balik lagi menghampiri Talha, kemudian berkata, "Irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'd." Pulanglah wahai Talha, karena waktumu belum tiba. Disuruh pulang. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihi an-nas fa'ajabu lidzalik. Kemudian tatkala Talha bin Ubaidillah terbangun, dia terheran dengan mimpi yang baru saja dia alami itu. Aneh dia sama mimpi itu. Kemudian diceritakan ke orang-orang mimpi tersebut, dan orang-orang pun heran, merasa aneh sama mimpi Talha bin Ubaidillah tersebut. Kenapa? Karena orang-orang ini tahu betul, dua sahabat ini, yang satu rajin ibadah, bahkan dia mati syahid. Sementara yang satu biasa saja ibadahnya. Tapi kenapa yang satu ini lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabatnya yang rajin ibadah dan mati syahid tersebut? Kemudian terus orang menceritakan mimpi Talha ini, semua terheran sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, "Min ayyi dzalika ta'ajabun?" Apa yang kalian herankan dari mimpi itu? Kenapa kalian heran? Qalu ya Rasulullah, "Hadza kana ashaddu ijtihadan thumma istushhid fi sabilillah wa dakhala hadzal jannah qablahu." Wahai Rasulullah, si fulan, sahabatnya yang satu, dia rajin sekali ibadahnya, lebih rajin dari kawannya satu lagi, bahkan dia mati syahid fisabilillah. Tapi kawannya duluan masuk surga yang ibadahnya biasa saja. Kenapa dia lebih dulu masuk surga dibandingkan ini yang rajin ibadah dan mati syahid? Faqal, kemudian Nabi SAW menjawab, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah sahabatnya yang satu lagi yang ibadahnya biasa saja ini, dia masih kasih kesempatan umur, masih kesempatan hidup 1 tahun, masih diberikan kesempatan hidup setahun dibandingkan saudaranya? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat berkata, iya tentu ya Rasulullah, dia lebih panjang umurnya setahun dibandingkan saudaranya. Wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian kata Nabi SAW, bukankah kawannya yang satu itu yang dikasih hidup setahun lagi itu bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan? Qalu bala ya Rasulullah. Iya tentu Rasulullah, dia sempat bertemu Ramadan. Yang satu lagi. Qal wa shalla kada sajdatan fis sanah. Kemudian Nabi berkata,
bukankah si fulan yang meninggal belakangan itu, yang bertemu dengan bulan Ramadan itu masih sempat sholat sekian-kian kali sujud dalam setahun? Qalu bala ya Rasulullah. Iya tentu Rasulullah. Dia dalam setahun itu banyak sholatnya, sempat sholat dia. Berapa sholat yang dijalankan? Qala Rasulullah SAW, falamma bainahuma ab'adu ma bainal bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara keduanya sejauh jarak antara langit dan bumi. Lihat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Lihatlah dalam hadis ini disebutkan bagaimana salah seorang dari dua sahabat tadi masih diberikan kesempatan hidup setahun. Yang mana kesempatan hidup 1 tahun ini menjadikan dia bisa mengungguli sahabatnya yang lebih rajin ibadahnya dan mati syahid. Bahkan di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan secara spesifik di situ bahwasanya dalam setahun itu si fulan sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Lihat. Secara spesifik Nabi menyebutkan dia masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan dan dia menjalankan puasa di bulan Ramadan itu. Yang menjadikan dia mengungguli sahabatnya yang jauh lebih rajin ibadahnya dari dia, bahkan mati syahid. Kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Luar biasa. Karenanya Nabi SAW juga pernah bersabda ketika ditanya tentang mukmin mana yang paling baik. Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Mukmin yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya, dikasih kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagus amalannya. Kadang ada orang umurnya panjang tapi amalannya nggak bagus. Kadang ada orang umurnya panjang, dikasih kesempatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak semakin baik ibadahnya semakin tua. Karenanya kalau kita lihat orang-orang ya, khususnya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia yang biasa pasukan soft awal tuh yang orang-orang sepuh biasanya, orang-orang tua biasanya. Luar biasa, rajin dia ke masjid soft awal, sebelum azan ngaji, kadang dari maghrib sampai isya nggak pulang, orang-orang tua itu ngaji dia. Bagus itu menunjukkan dia masih bagus keimanan dalam hatinya. Dia tahu betul dia bahwasanya ajal udah dekat, dia bentar lagi meninggal dunia, dan dia tahu betul dia akan dibangkitkan di akhirat. Dia masih panjang urusannya di akhirat, sadar dia. Makanya orang-orang tua sepuh tuh dia tahu dia akan dekat ajalnya, rajin dia ke masjid, rajin ibadah. Bagus, Masya Allah, apresiasi itu, alhamdulillah. Karena sebagian orang di sudah tua tidak nambah ibadahnya, wal'iyatubillah, masih gitu-gitu saja. Bahkan terkadang wal'iyatubillah ada semakin tua semakin kencang maksiatnya. Astagfirullahaladzim. Udah kakek-kakek bandel lagi dia. Kakek-kakek gaul ya. Udah tua ya, udah komplikasi nih. Udah kena gula, udah ada ring di jantungnya, masih pergi disco. Astagfirullahaladzim, bahaya itu. Udah seperti itu, udah umur sudah, kalau kata orang sudah bau tanah. Dia nggak sadar itu, masih asik dengan dunianya, ya Allah. Makanya yang manusia terbaik kata Nabi SAW, yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan yang bagus lagi kalau dia dari masih muda itu sudah dia semangat memperbagus amalannya, Masya Allah. Berdoa semoga istiqomah, berdoa semoga dia husnul khatimah. Itu bagus. Dan di antara sebab orang dia bisa memperbagus amal solehnya untuk bekal di akhirat, yang berpengaruh sekali bagi kehidupan akhiratnya, yaitu bulan Ramadan ini. Itu kesempatan besar, pintu besar, dia bisa memperbagus amalnya.
pintu besar, dia berbekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematiannya. Dikasih kesempatan bertemu bulan Ramadan oleh Allah SWT. Gerbang besar, dibukakan pintu ampunan selebar-lebarnya oleh Allah SWT bertemu bulan Ramadan. Gerbang ampunan terbuka lebar. Musim ibadah dibukakan depan matanya dia. Bahkan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, dikondisikan supaya kenapa? Supaya orang semangat ibadah di bulan Ramadan. Dikondisikan. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembong-gembong setan dibelenggu supaya kenapa? Supaya orang semangat ibadah. Dikondisikan ini bulan supaya orang dia berlomba-lomba beribadah supaya dapat ampunan, supaya dia mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuannya, dapat ampunan dan dapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hikmah terbesar puasa nomor 1 sudah urutan teratas. Hikmah puasa apa? La'allakum tattaqun. Agar manusia menjadi orang yang bertakwa, digembleng di bulan Ramadan. Supaya dia menjadi orang bertakwa. Luar biasa madrasah Ramadan. Makanya bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakin itu. Ya, karena sebagian orang ya dia biasa saja bertemu bulan Ramadan. Keluar masuk bulan Ramadan biasa aja dia. Kayak enggak ada yang spesial dari bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika hendak naik mimbar, Nabi berkata amin. Naik anak tangga, mimbar yang kedua amin, yang ketiga amin. 3 kali Nabi bilang amin. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sami'naka taqul amin, amin. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin 3 kali. Ada apa gerangan? Nabi berkata, Jibril datang kepadaku. Tatkala aku hendak naik ke anak tangga yang pertama, Jibril berdoa berkata, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Ini yang pertama Jibril doakan. Celaka seorang hamba, sungguh merugi seorang hamba ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat keluar begitu saja dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sial orang seperti, celaka orang seperti ini. Dan Nabi mengaminkan, amin. Diaminkan. Ini yang pertama. Orang dikasih kesempatan bertemu bulan Ramadan, dan dia biasa saja di bulan Ramadan itu, sampai keluar bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang seperti ini, kata Jibril. Diaminkan. Kemudian yang kedua, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba, sungguh merugi seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi dia nggak bisa masuk surga melalui jalur orang tuanya itu. Celaka orang seperti ini. Padahal sangat mudah dia masuk surga dengan cara berbakti sama orang tuanya. Padahal sangat mudah seorang anak masuk surga dengan cara dia mengurus kebutuhan orang tuanya, memenuhi kebutuhan orang tuanya. Sangat mudah dia masuk surga. Walaupun mungkin ibadahnya biasa saja ini orang. Ini ibadahnya biasa saja. Mungkin dia nggak pernah sholat malam. Cuman sholat wajib 5 waktu aja mungkin. Cuman puasa Ramadan saja nggak puasa sunnah. Tapi dia ikhlas ngurus orang tuanya. Besar kemungkinan orang masuk surga sudah. Karena dia ngurus orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Makanya didoakan sama lagi Jibril, sungguh merugi orang ada bertemu sama orang tuanya atau salah satunya tapi kayak bisa dia masuk surga sama melalui jalur orang tuanya itu. Celaka orang seperti ini. Diaminkan lagi sama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Jibril berkata, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka seorang hamba ketika namamu disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepadamu. Merugi orang seperti ini dan diaminkan oleh Nabi SAW. Lihat, yang paling atas disebutkan apa? Rugi, celaka, kebangetan. Orang dikasih umur bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan lewat begitu saja, dia nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan.
yang mana pintu ampunan Allah buka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan Allah memvonis sekian orang setiap malam terbebas dari api neraka setiap malam. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailah. Dan bagi Allah menetapkan, memvonis sejumlah orang terbebas dari api neraka. Ini orang enggak akan masuk neraka setiap malam bulan Ramadan. Malam pertama fulan terbebas dari api neraka. Ini orang enggak bakal masuk neraka. Malam kedua lagi si fulan terbebas dari api neraka. Terus sampai malam terakhir di Ramadan seperti itu. Kemudian dikasih amalan-amalan ibadah rutinitas kita di bulan Ramadan, dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam pintu ampunan lainnya Allah janjikan di bulan Ramadan. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling kita butuhkan. Ampunan dari segala macam amal soleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Rasulnya yang kita kerjakan, berbagai macam janji ganjaran dari ibadah, ganjaran pahala, enggak ada yang lebih spesial dan yang lebih kita butuhkan selain ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita butuhkan sudah. Yang paling kita butuhkan dan kita harapkan dari berbagai macam ganjaran ibadah apa? Ampunan dosa paling kita butuhkan, sudah nggak ada yang lain. Kenapa? Karena surga itu tidak mungkin dimasukin oleh seorang yang masih melekat dosa di badannya. Nggak mungkin. Seorang nggak akan masuk surga kalau masih ada dosa berada melekat dalam dirinya. Terus dia masuk surga gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena surga itu tempat suci, murni, tib, mahbah, tempat baik, tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan sedikit pun. Jadi nggak mungkin ada kotoran dosa bisa masuk surga, itu nggak mungkin. Jangankan dosa, orang masuk surga dicuci dulu, dibersihkan hatinya sehingga orang masuk surga tuh nggak ada lagi cemburu, nggak ada lagi dia dengki, dongkol sama orang, nggak mungkin ada dalam surga seperti itu. Apalagi maksiat, dosa bisa masuk, nggak ada. Nggak mungkin bisa masuk surga kalau masih ada dosa. Makanya dosa-dosa itu harus dibersihkan dulu. Makanya kalau orang dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terlalu banyak meninggal bawa dosa, kemudian di akhirat setelah meninggal dunia bawa dosa, Allah berkehendak dia tidak diampuni orang ini, maka dia harus dibersihkan dulu di neraka. Harus dibersihkan dulu dosa di neraka. Dia harus transit dulu di neraka. Dan kita nggak mau itu. Wal'iyatubillah. Jangan sampai transit di neraka, kita nggak mau. Jangan sampai dosa-dosa kita ini dibersihkannya di neraka, nggak mau. Mending dibersihkannya di dunia. Dan salah satu peluang terbesar kita dibersihkan dosa-dosa kita apa? Melalui bulan suci Ramadan ini. Dibersihkan dosa-dosa kita. Karenanya banyak sekali amal soleh yang Allah SWT janjikan itu ampunan. Banyak. Zikir-zikir tertentu, barang siapa yang mengucapkan ini sekian kali, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang benar sesuai wudunya Nabi SAW, akan mengalir dosa-dosanya dengan mengalirnya air-air dari tangannya. Dosa-dosa tangannya akan mengalir dengan bersama air wudunya. Dosa-dosa wajahnya, dosa-dosa kakinya mengalir. Kemudian juga umroh dan haji dijanjikan ampunan dosa. Kemudian juga diantaranya apa? Puasa Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Dijanjikan ampunan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam ampunan, berbagai macam ibadah yang dijanjikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu janjikan ampunan. Dihapus dosa-dosa kita. Antara Jumat ke Jumat
Ramadan ke Ramadan diampuni dosa-dosa di antara keduanya. Dan berbagai macam ganjaran yang Allah janjikan tuh ampunan, ampunan, ampunan. Bahkan Allah SWT memberitakan kita untuk berlomba-lomba mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita berlomba-lomba. Di samping Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah, maghfirah kita kejar. Berlomba-lomba kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Jadi ampunan ini harus kita kejar. Ampunan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat, Maha Pengampun, dan Allah bukakan pintu-pintu taubat. Terus Allah buka pintu taubat sampai hari kiamat atau sampai nyawa kita sudah mendekati kerongkongan. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah nggak bisa taubat lagi udah. Atau enggak matahari sudah terbit dari barat sudah nggak bisa taubat lagi. Sebelum itu Allah buka pintu taubat. Allah buka pintu ampunan. Dan pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kejar ampunan itu. Berusaha kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi yang kita sebutkan bahwasanya ampunan dosa ini adalah hal yang paling kita butuhkan, yang paling kita harapkan, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian hadirin? Karena dosa-dosa kita ini sumber kesialan, sumber malapetaka, sumber bala, sumber musibah dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini sumber musibahnya ya dosa. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam kerjaan, masalah dalam ekonomi, masalah dalam kesehatan, masalah dalam keamanan, masalah dalam pemerintahan, masalah demi masalah yang lainnya, musibah, malapetaka, bencana alam, semua tidak lain tidak bukan sebabnya apa? Dosa manusia, nggak ada lain sebabnya. Karena sebab dosa. Karena sebab dosa. Allah tidak menzalimi hambanya. Tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Gak cukup sampai di situ. Setelah kita meninggal dunia, terus saja kesulitan-kesulitan bisa saja menimpa kita. Dari azab kubur misalnya, wa'iyadabillah. Dapat azab di kubur, di alam barzakh. Atau tersiksa, menderita ketika berdiri di padang mahsyar. Kepanasan, kehausan, sampai tenggelam sama keringat. Bisa jadi dia tertolak, nggak dikasih minum dari telaga Nabi SAW di ujung padang mahsyar pada saat dia sangat kehausan ketika itu. Belum lagi dia menderita ketika dihisab oleh Allah SWT. Pahalanya habis diambil karena kezaliman-kezaliman. Belum lagi dia tersiksa ketika menyeberangi sirat. Cabik-cabik. Karena di pinggir-pinggir sirat, jembatan sirat di pinggir-pinggirnya ada kalalib. Ada besi-besi berduri mithlu syaukis sa'dan. Kata Nabi SAW seperti duri buah pohon sa'dan. Seperti bulat ada duri-durinya. Terus ada besi pengail. Bersih seperti kail begitu, yang besi-besi ini yang tajam berduri menyambar-nyambar orang yang sedang menyeberangi sirat itu. Bisa jadi dia terjungkal karena kena sambaran itu, jatuh dia ke neraka jahanam. Atau dia selamat nyampe ujung sirat tapi sudah tercabik-cabik, terkoyak-koyak badannya. Tapi selamat dia nyampe ke ujung sirat. Alhamdulillah dia selamat walaupun sudah terpotong-potong badannya. Alhamdulillah daripada dia transit dulu ke neraka. Apa yang menyebabkan itu semua? Dari awal dia diazab kubur itu gara-gara apa? Sampai dia tersayat-sayat ketika nyeberangi sirat. Gara-gara apa kira-kira? Apakah Allah hukum dia begitu saja tanpa ada sebab? Allah tidak zalim sama hambanya. Tidak lain bukan karena sebab dosa. Enggak ada sebab lain. Karena sebab dosa.
Makanya dosa ini bikin bala, malapetaka, bikin musibah, bikin kesialan dari kehidupan dunia sampai setelah kematian kita dibikin sulit, dibikin susah sama dosa ini. Karenanya kita butuh sekali pembersihan dosa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan bulan suci Ramadan yang mulia ini, kesempatan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat terbuka lebar. Dari amalan-amalan yang kita dianjurkan di bulan suci Ramadan, di antaranya puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau yang pertama shama, kalau yang ini qama, artinya barang siapa yang dia qiyamul lail, mendirikan salat di malam hari di bulan Ramadan, dia salat tarawih karena keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Nabi bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia qiyamul lail, melaksanakan salat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Beruntun amalan-amalan rutinitas kita bulan Ramadan ini, Allah janjikan apa? Ampunan. Kita menjalankan ibadah puasa, Allah janjikan ampunan. Kita menjalankan sholat tarawih, Allah janjikan ampunan. Tapi ingat, di situ Nabi SAW menyebutkan ada 2 syarat. Ada 2 syarat, barulah ibadah-ibadah kita di Ramadan tadi itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menjalankan begitu saja, bukan menjalankan karena euforia Ramadan, bukan menjalankannya karena ikut-ikutan semata. La. Ada 2 syarat di situ. Sebutkan apa? Imanan wahtisaban. Ini 2 orang ini harus ada, dua syarat ini harus ada. Jadi dia menjalankan ibadah Ramadan tuh harus dia berlandaskan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan ibadah puasa ini, dia yakin ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Rabbul Alamin, ini beban syariat yang dia emban, ini rukun Islam. Dan dia menjalankan ini karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan dari pahala dari puasa ini. Dia imani betul itu. Yakin dia. Ini puasa Ramadan perintah Allah, ini syariat Allah, dan dia yakin bahwasanya Allah pasti akan balas puasanya ini. Iman. Itulah iman. Dia menjalankan puasanya dilandasi keimanan. Harus. Bukan puasa ikut-ikutan. Bukan puasa buat ngeramein. Dan ihtisab. Ihtisab ini juga gak kalah pentingnya. Lain dia berjalankan puasa karena keimanan, juga karena ihtisab. Maksudnya dia menjalankan ibadah puasa ini dengan ikhlas dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi karena keimanan, dia yakin, dia imani, Allah pasti akan balas dengan pahala. Dia yakin, karena Nabi yang menyampaikan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, berpuasa akan diberikan balasan demikian-demikian. Dia yakin itu. Kuat keimanannya akan itu. Kalau ihtisab, dia mengharapkan betul pahala itu. Jadi dia semangat, bersungguh-sungguh, semangat dia puasa, semangat dia tarawih, semangat dia qiyamul lail, karena dia mengincar pahala itu. Dia sangat mengharapkan pahala itu. Ihtisab. Dia menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan pahala. Jadi bukanlah seorang yang katakan dia puasa dan qiyamul lailnya ihtisaban kalau dia menjalankannya karena riya. Kalau dia menjalankan puasanya karena riya, dia bukan ihtisab berarti itu. Karena berarti dia puasa karena riya, bukan ihtisab. Bukan keikhlasan dan mengharapkan pahala. Dia tarawih karena riya, bukan dia dikatakan ihtisab. Atau dia menjalankan ibadah puasa itu, atau dia menjalankan tarawih itu, qiyamul lail itu karena ikut-ikutan orang. Ikut-ikutan. Orang kampung, orang komplek lagi pada ke masjid tarawih, malu kalau nggak ikut. Masa sendirian nggak tarawih, nggak enak.
nggak kelihatan mukanya di masjid, malu jadi ikut tarawih. Ini bukan ihtisaban berarti dia tarawihnya. Karena ikut-ikutan orang, ikut-ikutan euforia Ramadan, lagi rame nih Ramadan. Maka dia tidak dikatakan ihtisab kalau dia menjalankan puasa karena ikut-ikutan. Nggak enak nggak puasa, soalnya orang rumah semua lagi pada puasa nih. Serumah lagi pada puasa, masa saya nggak puasa sendiri? Tadi kita puasa. Ini berarti dia puasanya ikut-ikutan. Bukan dia ihtisaban mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini puasanya tidak akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menjalankan puasa atau menjalankan sholat tarawihnya, qiyamul lailnya karena terpaksa dengan rasa berat, dengan malas-malasan. Berat dia, terpaksa dia. Ada rasa terpaksa dia menjalankan itu. Dia menjalankan ibadah puasa karena terpaksa. Bukan karena dia mengejar pahala Allah itu. Bukan karena ihtisaban. Maka orang yang seperti ini menjalankannya, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah SWT kalau dia. Karena apa? Karena dia tidak ihtisaban dalam menjalaninya itu. Maka dua syarat ini penting sekali hadirin harus ada. Agar apa? Agar ibadah-ibadah kita di Ramadan ini berbuah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua syaratnya harus penting kita perhatikan ya, imanan wahtisaban. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada satu syarat lagi yang disebutkan oleh para ulama agar Ramadan itu berbuah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai jam berapa biasanya kajiannya? 5:30 ya. Satu lagi syarat disebutkan oleh para ulama agar Ramadan, ibadah bulan Ramadan itu berbuah ampunan, yaitu seorang harus menjauhi dosa-dosa besar. Dia harus menjauhi dosa besar. Karena ganjaran ampunan yang datang dalam dalil-dalil, dalam hadis-hadis ya, yang banyak contohnya tadi kita sebutkan ya. Ketika ada konteks dalil yang menyebutkan barang siapa yang melakukan ini atau barang siapa yang mengucapkan zikir ini sekian-kian kali maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Atau konteks dalil yang menyebutkan barang siapa yang melakukan ini akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan yang semisal dengan itu, ini jumhur ulama menyatakan bahwasanya konteks dalil seperti ini berkenaan dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar nggak termasuk. Kenapa? Karena dosa besar itu harus dengan taubat khusus. Harus. Dia harus taubat khusus dari dosa besar itu. Dia nggak bisa digugurkan dengan amalan-amalan itu. Amalan-amalan tersebut hanya menggugurkan dosa-dosa kecil. Didukung oleh dalil lain, hadis lain, Nabi SAW menyebutkan as-salawatul khams. Wal jum'atu ila al-jum'ati. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat 5 waktu ke salat 5 waktu yang lainnya. Antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ketika seorang menjalankan sholat tersebut dengan benar, maka ada menjadi penggugur dosa di antara duanya. Jadi penggugur dosa di antara kedua sholat tersebut. Dari sholat subuh ke sholat zuhur misalnya. Sholat subuh diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sholat zuhur diterima sholat zuhurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara subuh ke zuhur itu digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa antara jarak dari subuh ke zuhur aja ini kalau di hari normal ya, di luar Ramadan ya, mungkin banyak sekali dosa kita kumpulin itu. Banyak sekali udah. Dosa-dosa kecil banyak. Banyak. Dalam sehari kalau mau hitung-hitung dosa kecil kita kumpulkan, banyak sekali hadirin. Banyak. Jangan kira nggak banyak loh. Dosa pandangan aja coba antum coba kumpulkan coba. Dosa pandangan ini banyak sekali.
Belum lagi dosa lisan kita, mungkin kita suuzon sama orang, belum lagi ini mungkin kita ngomong sama orang tua kita mungkin nggak, kurang sopan, mungkin kita kasih muka sinis ke orang tua kita, atau mungkin ini, aduh banyak sudah. Belum lagi dosa yang kita dengar, mungkin dengar maksiat, mungkin banyak sekali. Ini baru kita, kalau kita hitung dalam sehari, gimana kalau udah puluhan tahun ini dosa-dosa ini, dosa-dosa kecil ini bergunung-gunung sudah kecil kita. Apa kita mau mati bawa dosa-dosa itu? Na'udzubillah. Satu aja dosa, walaupun dosa kecil yang kita mungkin anggap biasa, kita anggap sepele, itu menjadikan titik hitam di hati kita. Titik hitam lagi, terus titik hitam ini. Kotor hati kita sama dosa-dosa itu. Dosa pandangan ini terutama ya, saking biasanya kita anggap itu hal sepele lah sudah. Kita anggap itu mungkin bukan dosa itu, karena saking biasanya kita melihat itu. Kita lagi puasa ini juga keluar lihat orang-orang yang pada buka-buka aurat ya. Kayak biasa itu. Padahal kalau kita lihat itu kita dosa, dan itu akan mengurangi kualitas pahala puasa kita. Hal-hal seperti itu. Terus kita jarang beristighfar sama Allah, jarang kita minta ampun dari dosa-dosa itu yang sudah kita kumpulkan. Dan ini jumlahnya sudah sangat banyak, kita sudah banyak. Semua kita tanpa terkecuali. Dosa suami ke istrinya, dosa istri ke suaminya, dosa anak ke orang tuanya, dosa pandangan, dosa lisan, dosa hati, masih dengan hatinya, dan berbagai macam yang lainnya. Makanya banyak sekali amalan-amalan Allah janjikan ampunan supaya ini dosa terus rontok ini. Makanya kita dalam zikir pagi petang itu kita disunnahkan pagi 100 kali istighfar, sore 100 kali setiap hari. Kita banyak dosa, Nabi Muhammad SAW aja dalam sehari minimal 100 kali beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT, minimal 100 kali. Di zaman Nabi yang nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada yang orang pakai perempuan pakai celana pendek, nggak ada di zaman itu. Tapi Nabi beristighfar dan bertobat sehari 100 kali minimal. Karena apa? Karena ini dosa-dosa ini ya bala ini. Kalau kita biarkan begitu saja tanpa ada usaha kita menggugurkan dosa-dosa ini, makanya jangan lepas lisan kita beristighfar kepada Allah SWT. Istighfar ini luar biasa ya, dan selain dia menggugurkan dosa, dia melancarkan rezeki kita, mengeluarkan kita dari berbagai macam problem kehidupan kita. Istighfar luar biasa manfaatnya. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, antara sholat 5 waktu ke sholat berikutnya, itu ya dosa-dosa kecil ya, ingat ya. Jadi jangan kira itu dosa besar termasuk. Jadi orang misalnya na'udzubillah di sholat zuhur dia zina, entar sholat asar kehapus dosanya. Enggak gitu. Dia harus taubat khusus dari dosa itu. Dari dosa-dosa besar harus taubat khusus. Ramadan ke Ramadan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, penggugur dosa di antara keduanya, idzajtuni batil kabair, kata Nabi SAW, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan ini juga disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian, kata Allah SWT. Kalau kita jauhi dosa-dosa besar, maka kami akan gugurkan dosa-dosa kecil kalian, kami akan ampuni oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaratnya yang ketiga apa? Jauhi dosa besar. Kalau kita menjauhi dosa besar, kita sudah bertaubat dari dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Kemudian kita bertemu Ramadan, kita menjalankan Ramadan maksimal, insya Allah semua dosa-dosa kita yang telah lalu, semuanya, bukan setahun, yang telah lalu semuanya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa besarnya kita harus tahu betul. Dosa besar itu definisinya apa sih? Dosa besar. Coba siapa yang di sini bisa jawab? Apa dia punya indikatornya kalau itu dosa besar? Indikatornya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dosa besar itu indikatornya apa, Pak? Apa? Itu jenisnya, jenis dosa besar ada banyak. Tapi indikatornya itu dosa itu termasuk kategori dosa besar, apa indikatornya?
Itu jenisnya, itu jenis dosanya, berdusta, berbuat syirik, zina, riba, minum khamr, itu mencuri, membunuh. Itu kan dosa-dosa besar semua tuh. Type indikator dosa besar itu apa? Sebutkan oleh para ulama, indikator dosa besar itu jika perbuatan ini ada datang disebutkan di sana bahwasanya perbuatan ini ada datang dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan tersebut mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan tersebut disebutkan secara khusus hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori dosa besar. Seperti barang siapa yang melakukan ini maka seperti dia begini begitu atau akan dihukum seperti itu, jelas dosa besar. Atau datang riwayat barang siapa yang melakukan ini maka akan dilaknat oleh Allah, maka datang dalil yang menunjukkan dia mendapatkan laknat, itu jelas dosa besar. Dan kalau disebutkan ya, waktu saya lagi bahas kitab Ad-Da'wa Dawa, Ibnu Qayyim menyebutkan berapa yang disebutkan Allah dan Rasulnya menyebutkan ada laknat di situ, itu banyak hadirin, banyak yang dia mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, laknat. Yang dia ngasih cap di muka hewan pakai api, dilaknat. Barang siapa yang menjadikan hewan menjadi sasarannya buat pakai yang lempar bukan berburu, itu terlaknat. Barang siapa yang melakukan homoseksual terlaknat. Barang siapa yang banyak sekali. Nah, ini kalau datang konteks laknat atau disebutkan ini mendatangkan murka Allah atau disebutkan hukumannya tertentu, itu ini indikatornya berarti dia itu dosa besar. Dan dosa-dosa besar seperti ini dia harus taubat khusus dari dosa itu. Minta ampun sama Allah, bertaubat sungguh-sungguh dari dosa besar itu dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Barulah kalau dia sudah bersih dari dosa-dosa besarnya, dia sudah bertaubat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukan ya, mungkin dia dulu pernah makan riba, mungkin dia pernah, termasuk juga yang disepelekan oleh orang ya, termasuk yang disepelekan oleh banyak orang ya, itu ghibah. Ghibah itu dosa besar hadirin, jangan kira dosa kecil ghibah itu. Ghibah ini yang paling ringan disepelekan oleh orang, gampang sekali menggunjing, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang, dosa besar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tentang dosa ghibah Allah menyebutkan apakah salah seorang dari kalian suka dia makan bangkai saudaranya. Saudaranya jadi bangkai nih, mending hidup jadi bangkai saudaranya dimakan. Allah menyebutkan ghibah itu perumpamaan ghibah seperti itu, apakah dosa kecil itu kira-kira? Gak mungkin, dosa besar itu. Gak mungkin dosa kecil seperti itu perumpamaannya, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran lagi itu. Ghibah itu. Ini juga banyak disepelekan oleh orang. Taubat dari ghibah. Gimana caranya Ustaz? Kita bertobat dari ghibah. Ini dibahas oleh para ulama, apakah dia harus minta maaf atau enggak ke orang itu. Dilihat kondisi. Lihat kondisi. Sebagian ulama berpendapat dia harus minta maaf ke orang yang digibahi. Harus minta maaf. Minta diridhokan. Apalagi dia pernah fitnah orang, harus minta maaf ke orang itu, kalau orang yang masih hidup. Sebagian ulama merincikan, kalau dia lihat ini si fulan, misalnya temannya ini, kalau temannya ini dia atau temannya ini sumbu pendek lah ibaratnya. Kalau dia datang minta maaf jujur, afwan ana pernah gibahin antum gini, terus dia bakal emosi, ngamuk sampai akhirnya rusak hubungan, putus hubungan gara-gara dia tahu nih orang nih bakal kira-kira bakal nggak mau maafin dia, nanti bakal putus hubungan persahabatannya kira-kira. Sebagian ulama menyebutkan jangan dia ngaku jujur, jangan. Jangan, sebaiknya jangan. Dia bertobat aja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dia perbaiki namanya orang itu. Di mana tempat digibahin orang itu, dia puji-puji, sebut-sebut kebaikan orang itu di hadapan orang-orang itu. Terus dia doakan orang yang pernah digibahkan. Selain dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nanya, tapi Ustaz, bagaimana kalau yang kita gibahin itu presiden, Ustaz?
Apalagi lagi musim politik nih. Wah, udah habis, sudah presiden, menteri kena gibah semua. Kayaknya bahaya ini musim politik begini nih, bahaya ya Allah. Bahaya orang terjerumus dalam kebinasaan. Di musim-musim politik ini besar sekali peluangnya. Nauzubillah. Wallah taala alam ya. Jadi itu dia secara ringkas 3 syarat agar kita bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Yang pertama tadi apa? Dia menjalankannya dengan iman, dengan keimanan. Dia puasa dengan keimanan. Dia sholat tarawihnya dengan keimanan. Harus ada landasan keimanan di dalam hatinya tadi kita sebutkan. Kemudian syarat yang kedua apa? Dia menjalankan dengan ihtisab. Dia menjalankan puasa dengan ihtisab. Dia ikhlas. Dia mengharapkan pahala Allah SWT. Ketika dia merasakan haus dan lapar yang menusuk perutnya, dia enjoy itu, nikmati itu. Ini untuk Allah SWT. Haus dan laparku ini lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan balas ini. Dia mengharapkan pahala dari Allah SWT. Dia sholat tarawih qiyamul lail dengan ihtisab. Dia sabar menjalankan tarawih tersebut. Dia mengharapkan pahala dari Allah SWT dari setiap ruku, sujud, setiap rakaat yang dijalankan. Jangan ntar imamnya panjang dikit, gerutu dia. Gua nggak demen sama imam ini nih. Lagi sholat lagi. Allah, imam ini lagi ya deh. Nggak demen. Ini bukan ihtisab berarti. Padahal imamnya panjang dikit ya Allah. Kadang kalau dia lagi ngobrol sama orang berdiri bisa 1 jam dia berdiri kuat dia. Tapi kalau sholat imamnya panjang dikit udah gerutu dia. Subhanallah. Jadi nikmati itu. Nikmati momen-momen kita berdiri, ruku dalam sholat tarawih kita, sujud, kita setiap sujud kita nikmati itu. Bahkan kesempatan kalau imamnya sujud lama dalam tarawih, kesempatan minta ampun sama Allah di situ. Allah maghfir, habis baca doa ruku, doa sujud, Allah maghfir li dunubi. Allah maghfir li dunubi, ya Allah Rabbi. Doakan orang tua kita, Rabbi ighfirli wali walidayya. Dalam sujud doa enggak apa-apa. Dus kesempatan kita mendapatkan ampunan itu kita minta ampun dalam sujud kita, dalam tarawih kita. Nikmati setiap sujud-sujud kita di malam-malam Ramadan itu. Itu ihtisab. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus menjauhi dosa besar. Jika sudah pernah terjerumus dalam dosa besar, hendaknya dia segera bertaubat dari dosa besar tersebut. Barulah insyaallah ta'ala kita keluar dari Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah SWT, dihapus dosa-dosa kita semua yang telah lalu. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang pertanyaan saya persilahkan. Tadi disampaikan ada indikator dosa besar itu, kategori dosa besar itu indikator-indikatornya sudah disebutkan. Kemudian apakah indikator bahwa seseorang bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah? Indikatornya apa saja bagi seseorang itu, apakah terasa secara fisik, apa secara apa? Yang kedua, tadi Ustadz sebutkan bahwa menggibah itu termasuk dosa besar. Dan seseorang yang melakukan gibah harus minta maaf kepada orang tersebut. Nah, dalam kasus yang mungkin ya yang sudah terbiasa lah, yang kita lihat dan kita ketahui, ketika seseorang berzina dengan pasangannya, apakah ketika dia bertobat harus meminta maaf kepada yang dizinahi atau seperti apa? Jadi ketika orang yang dizinahinya sudah tidak ketemu lagi, bagaimana cara meminta maafnya? Kira-kira begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebentar, Syekh. Antum yang memindahin? Yang memindahin? Nanti itu di rem tangan, rem kakinya ada di tangan ya. Diinjak rem itu yang dipencet di huruf P itu. Di sebelah sini remnya dipakai jari. Taib, jazakallah khair pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, apa indikatornya jika taubat orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Pertama, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh dan kita memenuhi syarat-syarat taubat, terpenuhi syarat-syarat taubat, maka yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menerima taubat kita itu. Yakin. Karena Allah di antara namanya apa? Tawwab. Allah sebutkan innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Allah di antara nama-namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafir, sampai 3 nama itu. Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Maha Pengampun. Jadi jika seorang dia bertaubat dengan memenuhi syarat taubat, maka yakinlah Pak bahwasanya taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun indikatornya apa? Indikatornya yang paling nampak. Yang paling nampak ya biasanya kalau menunjukkan bahwasanya dia taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia punya amalannya berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi lebih baik. Karenanya Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ya. Di akhir surat Al-Furqan tentang orang yang melakukan dosa-dosa besar yang paling besar, syirikan, pembunuhan dan perzinahan. Ketika dia bertaubat, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dosa-dosa besar tadi. Syirik, pembunuhan dan perzinahan, barang siapa yang melakukan itu akan dilipat gandakan azabnya, dia akan kekal terhina di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali yang bertaubat, wa amana, kemudian dia beriman, memperbaharui, memperbagus keimanannya, wa amila amalan salihah, kemudian dia memperbagus amal solehnya setelah itu, beramal soleh dia setelah dia bertaubat itu, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Itulah orang-orang yang akan Allah rubah dosanya, keburukannya menjadi pahala. Lihat. Jadi antara keutamaan taubat yang luar biasa, dosa-dosanya itu, di antara tafsiran ulama untuk ayat ini, dosa-dosanya yang sudah dikumpulkan itu, ketika dia bagus taubatnya, benar taubatnya bagus, amalan yang setelah bertaubat, itu dosanya Allah akan berubah menjadi pahala yang akan memberatkan amalan timbangan amal solehnya. Luar biasa. Jadi di antara indikatornya paling jelasnya itu dia berubah, dia menjadi lebih baik, dia beramal soleh. Kalaupun seandainya dia terjerumus lagi dalam dosa, dalam maksiat, dalam dosa besar, itu manusiawi, manusia kadang khilaf. Dia bisa saja terjerumus ke dosa besar lagi. Benar-benar dia khilaf. Bukan dia emang niatkan untuk kembali mengamalkannya nanti. Kalau dia meniatkan akan melakukannya lagi, maka tidak akan diterima taubatnya. Berarti taubatnya nggak benar. Dia nggak mau nih syarat taubat. Tapi kalaupun dia taubatnya udah benar, dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu saat dia terjerumus lagi dalam dosa besar itu, taubat lagi enggak apa-apa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti suatu saat dia terjerumus lagi, taubat lagi enggak apa-apa, terus seperti itu. Semakin dia sering taubat, Allah semakin cinta sama dia. Ini berarti dia kuat keimanannya kepada Allah. Dia kuat, dia yakin dia punya Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa-dosanya dia. Disebutkan dalam hadis qudsi itu. Orang dia bertobat, kemudian terjumus lagi, bertobat lagi, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Falyaf'al abdi ma syaa, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan dia berbuat semaunya karena dia tahu dia punya Rabb yang Maha Pengampun ini orang. Asal taubatnya benar. Makanya disebutnya di antara syarat taubat itu apa? Syarat taubat pertama dia harus stop dari dosa itu. Ini harus berhenti dari dosa itu. Ini syarat pertama. Kalau orang dia pengen stop dari riba, dari dosa riba dosa besar, dia harus berhenti dari riba itu. Jangan dia bertobat dari riba tapi terus jalan terus ribanya. Ya enggak diterima taubatnya seperti ini. Kemudian syarat berikutnya dia harus menyesal. Ini ada penyesalan. Dia menyesal. Ini penyesalan ini menunjukkan bahwasanya dia sungguh taubatnya, nyesel dia. Nyesel dia sama dosa yang pernah dilakukan itu, menangis dia. Kalau dia bertaubat tapi nggak ada nyesel sama sekali, bahkan mungkin dia bernostalgia sama maksiat itu, dia nggak ada penyesalan, maka ini bahaya, dia nggak diterima taubatnya.
Karena dia tidak menyesali perbuatan itu. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Dia harus bertekad tidak mau kembali lagi, tidak mau melakukan itu. Harus ada. Kalau dia bertaubat menyesal tapi entah deh tahun depan coba lagi misalnya, maka nggak diterima taubatnya. Dia nggak bertekad meninggalkan, berarti seperti itu, harus bertekad meninggalkan. Kemudian syarat yang berikutnya yang keempat, kalau dosa itu kaitannya sama hak orang lain harus dibalikin. Harus dibalikin. Misalnya orang dia habis nipu nih, nipu temennya, nipu orang lain dapat 100 juta. Dapat 100 juta uang hasil nipu. Ya Allah, taubat ya Allah, sudah habis ini taubat sudah, nggak mau lagi nipu. Tapi nggak dibalikin ini 100 juta. Nggak diterima taubatnya, balikin itu hak orang. Atau orang habis nyolong motor nih, nyampe rumah, ya Allah taubat, habis ini nggak mau nyuri lagi. Motor orang balikin dulu. Kalau nggak dia balikin tuh hak orang, nggak diterima taubatnya. Jadi seperti itu Pak. Yang kedua tadi apa saya lupa. Oh yang berzina ya. Kalau berzina ya nggak gimana ya. Biasanya kalau perzinahan itu suka sama suka masalahnya ya. Berbeda kalau mungkin dia ya na'udzubillah dia memperkosa orang lain misalnya. Ya, jadi yang dituntut untuk meminta maaf itu ketika dia ada kezoliman sama orang lain. Dia pernah gibah, dia pernah fitnah, dia pernah mencoreng kehormatan orang lain, dia pernah mencemarkan nama baik orang lain. Ya, itu dia harus minta dihalalkan, harus. Ya, makanya disebutkan dalam hadis, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhaman." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang punya kezoliman sama saudaranya, maka segera minta dihalalkan hari itu. Sebelum datang hari di mana nggak ada dinar, nggak ada dirham. Kalau di dunia dia minta dihalalkan atas kezolimannya, terus orang yang dizolimi ini minta fulus, kasih uang. Karena nanti di akhirat dia nggak ada uang yang dia bayar pakai apa? Dia bayar pakai amal solehnya dia bayar pakai sholatnya dia bayar pakai pahala puasanya dia. Kalau ada banyak stok pahalanya. Kalau stok pahalanya nggak banyak, dosanya orang dizolimi ditimpakan kepada dia, kemudian dilemparkan neraka, wal'iyadzubillah. Ya itu. Bagaimana kalau yang dizolimi dulu, yang pernah dizolimi dulu sudah nggak tahu di mana rimbanya orang ini ya. Ya mungkin dulu waktu pas di sekolah ya, waktu pas SMA ya, di kantin makan gorengan 5, bayarnya cuma 2. Kemudian dia nggak tahu nih ibu kantin dah kemana nih, nggak tahu dia udah meninggal atau belum, rumahnya di mana nggak tahu. Dia ada hak nih ibu kantin dulu, disuka tilep dulu di sana. Bagaimana saya nggak ketemu orangnya? Nah kalau kayak begitu, dia nggak tahu ini orang di mana, dia sudah berusaha mencari nggak ketemu, dia bersedekah atas nama orang itu. Dia bersedekah atas nama orang itu, dia bertobat dulu sama Allah. Taubat sama Allah, minta ampun. Dia berusaha cari nggak ketemu, dia bersedekah atas nama orang ini. Saya pernah dulu nilep mungkin hartanya, nilep ini bersedekah atas nama ibu kantin dulu yang suka saya colong gorengannya. Kemudian doakan dia. Kemudian doakan ampunan. Doakan ampunan untuk orang yang pernah kita zolimi. Dulu kita ambil haknya, kita nggak tahu di mana. Selain kita bersedekah untuk namanya, untuk atas sama dia. Misalnya kita tahu nih, kita pernah nilep uang orang 1 juta. Kita mau balikin cuma nggak tahu nih orang di mana. Sedekahkan. Saya bersedekah niatkan atas sama untuk orang yang pernah saya zolimi itu. Semoga sampai untuk dia pahalanya. Selain minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan doakan dia. Seperti itu. Wallahu taala alam. Ada lagi bertanya? Ya, tafadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak Ustadz, tadi dikatakan ghibah itu adalah salah satu dosa besar. Misalnya kita membicarakan orang lain. Apakah ada sebaliknya yang dibicarakan itu mendapat pahala yang sebesar dosa yang... Gimana? Semisal kita membicarakan seseorang, itu kan termasuk ghibah. Terus apakah yang kita bicarakan itu mendapat sebaliknya atau pahala yang lebih besar juga? Begitu Pak.
Kurang paham saya maksudnya. Dapat pahala gimana maksudnya? Maksudnya mendapat kebaikan gitu. Eh, yang digibahkan itu maksudnya mendapat Oh, sebaliknya. ya ya. Dia akan mendapatkan sesuai kadar kezoliman, kadar harga dirinya yang sudah dicoreng itu nanti di akhirat kalau dinuntut, dan dia pasti bakal nuntut di akhirat, pasti bakal nuntut. Orang-orang yang pernah kita gibahin, yang pernah kita coreng harga dirinya, kehormatannya. Gibah ini konteksnya membicarakan keburukan ya, bukan kebaikan. Keburukan yang dia benci untuk dibicarakan orang itu. Nanti di akhirat jangan kira akan hilang begitu saja, itu enggak. Akan hilang begitu saja, enggak ada cerita, sudah enggak ada, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak akan ada yang lolos dari persidangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lolos. Kemudian di kondisi seperti itu pada saat mau dikisos di yaumil hisab nanti, terus nanti orang yang kita gibahin datang, oh ya sudah nggak apa-apa, saya maafin dulu, kamu di dunia pernah gibahin saya maafin. Nggak ada istilah seperti itu, nggak mungkin. Karena dia sangat butuh pahala pada saat itu, di waktu hisab yang sangat mengerikan, di hadapannya surga dan neraka ini. Maka dia pasti akan nuntut. Orang-orang yang pernah digibahin, orang-orang yang pernah nilep hartanya dia wala hatta Rp1.000, Pak. Apa dia bakal ikhlasin gitu di sana? Enggak. Dia sangat butuh pahala ketika itu. Maka dia akan bayar dengan pahalanya dia, sekadar berapa dosanya dia. Allah Maha Adil. Ya dia bakal bayar dengan pahala. Makanya ulama menyebutkan tadi, hadis yang tadi kita sebutkan, diminta dihalalkan waktu masih di dunia, sebelum datang hari sudah nggak ada lagi rupiah, nggak ada lagi dinar, nggak ada dirham, nggak bisa bayar pakai uang. Ketika dia datang, saya pernah memfitnah Anda dulu, saya minta maaf, saya minta dihalalkan. Orang ini nggak mau, saya nggak mau. Bayar pakai uang. Bayar pakai uang. Saya mau saya maafkan, kasih saya uang. Kata para ulama, kasih dia uang supaya dia mau dihalalkan. Karena nanti kalau udah nyampe ke akhirat, berat urusannya, Pak. Berat urusannya. Makanya hati-hati. Sama masalah kita berurusan sama orang lain ini, hati-hati. Kita kalau berurusan sama Allah Subhanahu wa taala, kita dosa-dosa kita antara kita sama Allah Subhanahu wa taala masih besar kemungkinan Allah ampuni kita, karena Allah Maha Pengampun dan Allah sangat sayang sama hamba-hambanya. Walaupun dosa besar, masih besar kemungkinan Allah ampuni dosa kita karena kita berurusan sama Allah SWT yang Maha Penyayang sama hambanya. Tapi kalau kita urusan sama orang lain ini berat. Makanya pada salaf menyebutkan, lebih baik bawa banyak dosa antara saya sama Allah, nggak apa-apa, dibandingkan saya bawa dosa antara saya sama orang lain di akhirat, itu berat urusannya. Itu hati-hati. Kita sama kezaliman orang lain, hati-hati. Ya Pak. Jadi dia mendapatkan kebaikan ya dari pahala kita nanti. Dari pahala kita kalau di akhirat nanti urusannya ya. Wallahu taala alam, Pak. Seperti itu, Pak. Ada lagi bertanya? Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengatakan dosa-dosa ini adalah sumber dari musibah, ya, dari bencana. Yang ingin saya tanyakan adalah dosa yang mungkin dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Katakanlah kepala negara. Dia mengambil keputusan mungkin di satu sisi dia membahagiakan orang lain, tapi di sisi lain dia mungkin menzolimi sebagian yang lain gitu. Bagaimana caranya si presiden atau kepala negara ini bertobat atau mohon ampun karena telah menzolimi sebagian rakyatnya. Tapi sebagian rakyat yang lain mungkin diuntungkan gitu. Itu aja Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya masalah al-imarah, masalah kepemimpinan nih perkara yang sangat mengerikan sekali, Pak. Mengerikan. Makanya orang-orang dulu itu, para salafus saleh terdahulu, mereka sangat menghindari
menjadi seorang pemimpin penguasa itu, walaupun dari tingkat daerah mereka sangat takut, dan yang berhak memimpin itu hukum asalnya menjadi pemimpin yang diangkat sebagai pemimpin adalah orang yang benar-benar dia punya kapabilitas di situ dan orang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang sepeninggal Nabi SAW, itu orang-orang terbaik semua jadi pemimpin di situ. Kenapa Abu Bakar yang menjadi pemimpin setelah Nabi SAW? Karena dia manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar. Kenapa Umar menjadi pemimpin setelah itu? Karena Umar manusia terbaik setelah itu. Jadi pemimpin. Dan orang-orang mengangkatnya karena dia tahu bagaimana ketakwaan Umar bin Khattab, bagaimana amanahnya, bagaimana adilnya. Masalah kalau kita berbicara kepemimpinan sekarang ini mengerikan. Nabi SAW sudah menyampaikan 14 abad yang lalu, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Ni'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, mengejar tampu kekuasaan. Kalian nanti sepeninggalku akan berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, tampu kekuasaan, dan sungguh itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Na'udzubillah. Karena Nabi SAW juga menyebutkan, saya pernah buat tulisan ringan tentang itu di Instagram, saya posting waktu itu. Ya, Nabi SAW juga menyebutkan, lihat. In syi'tum unabbi'ukum 'anil imarah ma hiya. Jika kalian mau, aku akan beritahukan kalian tentang kepemimpinan, kekuasaan itu apa itu. Awwaluha malamah wa thaniha nadamah wa thalithuha 'adzabun yaumal qiyamah illa man adil. Kepemimpinan itu apa? Awalnya adalah celaan dan hinaan. Yang kedua adalah penyesalan. Dan yang ketiganya adalah adab di hari kiamat. Kecuali bagi pemimpin yang berlaku adil. Makanya pemimpin mengambil kebijakan itu berat. Kalau misalnya dia sekarang jadi pemimpin penguasa ini, seharusnya tahu dong bagaimana cara pemimpin yang benar, bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang baik dan benar, bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang sesuai dengan koridor, yang sesuai dengan kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat ini yang paling dia harus junjung tinggi, bukan kemaslahatan kolega-kolega, bukan kemaslahatan orang-orang tertentu lah, kemaslahatan umat. Mana yang menjadi kemaslahatan umat ini sudah, insya Allah semua orang sudah sepakati itu. Kalau misalnya pajak dihilangkan misalnya, ini kan jelas kemaslahatan buat umat semuanya. Atau misalnya bahan BBM disubsidi misalnya. Ini orang sepakat di kemaslahatan umat misalnya. Nah, makanya dalam masalah ini sebenarnya hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat itu sudah jelas insya Allah. Maka keputusan umat itu yang sesuai dengan koridor syar'i dan untuk kemaslahatan umat itu yang insya Allah tepat. Kalau misalnya sebagian ini berarti itu nggak tepat, berarti nggak tepat. Kalau sebagian untung sebagian nggak, itu berarti nggak tepat itu. Makanya ya intinya itu ya, makanya disebutkan, ulama menyebutkan, meminta kekuasaan itu ada larangan. Jangan meminta kekuasaan, jangan minta supaya dipilih jadi pemimpin itu. Tapi ulama berikan perincian. Kalau misalnya dia kompeten, misalnya di satu desa ini, nggak ada yang kompeten jadi kepala desa di desa itu. Nggak ada yang kompeten. Yang mencalonkan diri ini orang-orang nggak kompeten sudah. Tampang-tampang udah nggak pernah sholat. Misalnya tampang-tampang sudah bakal korupsi. Misalnya orang-orang ini nggak jujur. Dia nggak maju pengen jadi kepala desa misalnya. Dia ada dua calon. Sementara yang satu ini dia sangat kompeten di situ. Dia tahu bagaimana tatanan desa. Dia tahu bagaimana ini mengelola anggaran. Dan dia orang soleh bertakwa. Ini orang. Maka ulama menyebutkan nggak apa-apa dia maju. Bahkan bisa jadi harus dia maju kalau nggak ada lagi calon yang layak untuk memimpin desa kecuali dia, harus dia maju. Kenapa? Karena dia mau mementingkan kemaslahatan umat. Kalau orang-orang lain ini, orang-orang yang kira-kira dicurigain nggak benar yang berkuasa, nanti
umat yang kena dampak buruk dari pemimpin tersebut. Ya, makanya disebutkan kalau misalnya dia di kondisi-kondisi tertentu nggak apa-apa dia mencalonkan karena dia tahu dia berbuat insya Allah bisa berbuat jujur, dia mementingkan kemaslahatan umat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak ya, wallahu taala alam. Mungkin saya tidak bisa menjawab sebagaimana yang Bapak harapkan. Ada lagi yang bertanya mungkin? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan persiapan untuk bagi-bagi tahu isinya dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.